Kita jumpa kembali di Simple Channel dan sekarang saya akan kembali melanjutkan segmen resep sukses channel YouTube. Di dalam kesempatan kali ini saya akan membahas dan menganalisa kesuksesan pelopor channel horor di Indonesia yaitu Ewing HD. Jika kita berbicara tentang konten horor di YouTube, tidak bisa dipisahkan dari nama Ewing HD. Ewing HD ini adalah channel yang mempopulerkan konten horor di YouTube. Awalnya Ewing HD ini mengupload konten gaming. Kemudian karena dirasa olehnya konten gaming yang diupload tersebut tidaklah terlalu berkembang, maka kemudian Ewing mulai melakukan riset, mulai menganalisa konten di YouTube. Dan didapati olehnya pada waktu itu konten horor di YouTube masih belum ada yang membahas secara serius. Belum ada channel yang mengkhususkan diri untuk menggarap niche atau topik utama konten horor. Melihat kondisi pada waktu itu, Ewing HD kemudian membuat konten game horor yaitu Goib Game, di mana dia mulai mengupload konten Goib Game ini pada tahun 2012. Ternyata analisa Ewing HD ini berhasil. Konten game horor yang diuploadnya mulai mengisi kekosongan konten horor di YouTube. Dan Ewing HD mulai mendapatkan penonton dan channelnya mulai berkembang. Kemudian Ewing HD pun tidak berhenti pada game horor. Dia mulai menggarap konten horor yang lebih bervariasi, yaitu membuat top list konten horor seperti cerita paling seram, penampakan paling seram, fenomena paling aneh, kumpulan kisah-kisah urban, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia membalik kasur spring bed dan ternyata di dalam kasur tersebut sudah ada mayat yang membusuk. Seiring waktu, channel Ewing HD pun terus berkembang dan mendapatkan audiens setia. Namun konten yang benar-benar melambungkan nama Ewing HD adalah konten malam Jumat. Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari laba-laba raksasa sampai ke mantan pacar gue. Lantas apa yang bisa kita petik dari channel Ewing HD ini? Pertama adalah niche dan minat, di mana Ewing HD ini berhasil melakukan analisa terhadap kekosongan konten pada waktu itu yang masuk ke dalam rekaman, padahal di ruangan gua merekam suara itu, dimana menurut analisa Ewing HD seharusnya konten horor ini banyak peminatnya. Karena sebagai contoh kita bisa ambil acuan ketika film Indonesia sedang lusuh, namun kemudian masih tetap ada PH-PH yang memproduksi film-film horor dan film-film tersebut tetap diminati di Indonesia. Oleh karenanya Ewing pun kemudian mengambil langkah nyata, berani memproduksi konten horor yang dimulai dari game horor. Jangan, aduh, yay. Dan kemudian dia tidak berhenti dari situ, dia terus mengembangkan konten horor dan hingga kemudian channelnya meledak. Meski untuk saat ini sepertinya sulit ya untuk meniru apa yang dilakukan Ewing HD pada pertama kali, yaitu mencari kekosongan niche. Karena saat ini niche apa saja sudah ada di YouTube, karena YouTube berkembang sudah sedemikian pesatnya. Namun jangan khawatir, Anda masih bisa meniru kesuksesan channel Ewing HD ini, yaitu dengan mempelajari storytelling. Dimana selain kemampuan Ewing HD dalam melihat kekosongan niche pada waktu itu, dia memiliki kemampuan storytelling yang bagus. semuanya diem men, serius nih. Jadi waktu gue lagi ngomong begini nih di mikrofon,
ternyata tuh ada suara yang masuk juga. Dan Meskipun pada waktu itu konten horor memang masih belum banyak yang menggarap, namun jika Ewing HD tidak memiliki kemampuan storytelling yang bagus, maka dia tidak akan sukses dalam mengembangkan konten horor. Salah satu kunci sukses Ewing HD menurut saya ada di poin kemampuan dia dalam melakukan storytelling yang bagus, sehingga penontonnya dapat merasakan kengerian, dapat merasakan kehororan melalui cerita-cerita yang dia sampaikan di dalam video. biasanya mereka sering diundang roadshow ke kota-kota lain dan akhirnya mesti nginep di hotel. Nah, ritual ini nih cocok banget buat lo. Kemampuannya dalam mengeksekusi cerita dengan baik dengan balutan storytelling yang bagus tersebut membuat video-video yang diupload oleh Ewing HD memiliki retensi penonton yang bagus, karena penonton ingin terus menonton dan kemudian menonton sampai selesai. Perlu diketahui algoritma YouTube bekerja melalui 3 parameter ini, yaitu view, jam tayang, dan kemudian retensi penonton. Retensi penonton ini adalah durasi rata-rata penonton menonton video. Dimana ketika sebuah video mendapatkan view tinggi namun jam tayangnya rendah, maka secara otomatis retensi penonton video tersebut juga buruk atau rendah. Dimana kemudian algoritma akan menyimpulkan jika video tersebut tidaklah menarik. Berbeda dengan ketika mendapatkan view kemudian mendapatkan jam tayang yang bagus, karena penonton terus menonton, retensi penontonnya menjadi sangat bagus, maka kemudian algoritma akan melihat jika video ini adalah video yang menarik. Karena video yang menarik tentunya akan banyak audiens, akan banyak penonton YouTube yang menyukai video ini. Kemudian algoritma bekerja menyebarkan video itu, menyuguhkan video itu ke audiens yang lebih luas. Tentu saja bukan sembarang audiens, melainkan audiens yang memiliki minat yang sama. Dalam contoh ini adalah audiens yang suka dengan kisah-kisah horor, audiens yang suka dengan kisah-kisah seram. Oleh karenanya kemudian seiring waktu, karena algoritma terus mempromosikan video-video yang diupload oleh Ewing HD ini, channel Ewing HD kemudian mendapatkan penonton yang sangat besar. Poin lainnya yang bisa kita tiru adalah thumbnail, di mana Ewing HD mampu membuat thumbnail yang memiliki ciri khas, sehingga ketika orang baru melihat di home ataupun di rekomendasi ataupun di dalam pencarian, orang sudah bisa mengetahui, wah ini adalah thumbnailnya dari channel Ewing HD, dan kemudian dia bisa menyimpulkan kira-kira udah nonton videonya atau belum ya. Kemungkinan belum, maka diklik. Dan thumbnail-thumbnail yang dibuat oleh Ewing HD ini sangat mengundang orang untuk mengklik, dan kemudian kombinasi antara topik yang bagus dan kemampuan storytelling membuat orang yang mengklik thumbnail tersebut menonton video dengan durasi yang bagus, dengan retensi penonton yang bagus, sehingga channelnya menjadi berkembang. Kesimpulannya adalah kita harus bisa membuat konten yang memiliki retensi penonton yang bagus. Dalam kasus channelnya Ewing HD ini adalah kemampuan Ewing HD dalam berstorytelling membuat orang ingin terus menonton videonya. Jadi orang menonton videonya sampai habis, atau paling enggak bisa menonton setengah dari video-video tersebut, itu juga sudah bagus. Dan selanjutnya adalah kemampuan dalam mencari topik yang diminati oleh penonton dan mengeksekusinya dengan baik. Dan yang terakhir adalah thumbnail. Oleh karenanya kita juga harus memperhatikan thumbnail yang kita buat untuk video-video kita agar bisa mengundang orang mengklik, dan tidak hanya mengklik saja dan terus menonton. Nah, lagi-lagi Ewing HD berhasil di sini dengan storytelling, mampu memingkat penonton menonton videonya sampai selesai atau setidaknya setengah dari durasi yang disuguhkan oleh video-video yang diupload di dalam channel Ewing HD.